visi kami ya di Falas Dakwah, memang Falas Dakwah itu harus menjadi leader. Jadi leading dalam digitalisasi dan broadcasting, penyiaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Fakda. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga dalam keadaan baik ya. Ya, semoga sehat juga. Murah rezekinya. Amin. Amin. Karena kalau sehat rezekinya nggak Serat juga ya. Lumayan ya. Susah. Jadi kepikiran juga itu. Iya, Mata, ayo jadi sakit ya. Enggak dari rezekinya. Awalnya dari sehat jadi sakit. Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Yang perkenalkan diri, nama saya Agung Prastio Putra. Dan saya Nadila Dwi Latifah. Betul Kami sekali. berdua akan menemani teman-teman semua selama berapa menit ke depan nggak, Agung? Sekitaran kurang lebih 25 menit lah ya. 25 menit ke depan. Betul sekali. Semoga teman-teman tidak bosan ya. Tidak bosan. Sebenarnya tidak hanya kita berdua sebetulnya. Jadi nanti juga bakal ada host-host yang berbeda lagi, Nadila. Jadi ganti-ganti ya. Ganti-gantian, tidak melulu ada muka kita Iya, terus-terusan ya. biar nggak bosen. Biar nggak bosen. Betul sekali. Dan kita tidak berdua juga di sesi kali ini. Ada pokoknya top one. Orang nomor satu di Fakultas Dakwah. Orang nomor satu di Fakultas Dakwah itu Tidak lain dan tidak bukan. Betul. Bapak Dekan Fakultas Bapak Dakwah. Irfan Helmi. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak. di podcast kami. Betul, sebuah kehormatan juga ya Bapak bisa datang, bisa jadi narasumber juga di acara podcast kita nih ya. Yang pertama Yang loh ini. pertama gitu. Opening berarti Bapak di sini Pak, opening betul Kalau sekali. Top One itu merek oli loh. Bukannya makanan ya Pak, Top One gitu. Yang ada hadiahnya. Yang ada hadiahnya biasanya ada uangnya 1.000 Pak nempel di situ. Betul sekali. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah sehat. Semangat. Ya, Pak. Semangat betul ya. Semangat meskipun lagi puasa Lagi ya Pak. puasa ya Pak, puasa pertama. Jadi gak hanya Pak Dekan ya, kita juga harus semangat gitu ya. Nanti kan sebulan full kita kan kuliah, puasa gitu ya. Wah, jadi lumayan juga menguras energi gitu ya. Jangan dibayangin deh. Gas energi. Nah, mungkin nanti untuk 25 menit ke depan kurang lebih lah ya. Ya. Kita bakalan ngasih info-info menarik gitu ya terkait dengan kefakultasan dan bagaimana sih tips and trick gitu ya, bagaimana kita menjaga kesemangatan kita gitu ya agar perkuliahan kita semakin efektif gitu. Betul sekali. Agar selama bulan Ramadan tuh biar semangat kita tuh masih sama gitu. Terjaga ya, Iya, terjaga. kayak bulan-bulan sebelumnya. Walaupun nggak minum, nggak makan gitu ya, nggak bisa Gak apa-apa sih ya. minum sama makan. Nggak bisa ke kantin gitu. Nah ini Pak, kita langsung to the point, masa to the point gitu Pak. Jadi ini Pak, kan kita sambil ngobrol-ngobrol aja gitu ya Pak di podcast sesi kali ini terkait dengan kefakultasan gitu. Banyak yang tanya juga nih Pak ke Agung gitu Pak, katanya kalau misalnya fakultas dakwah itu yang membedakan antara sebelum bulan puasa gitu ya sama sekarang bulan puasa tuh apa gitu, sistem perkuliahannya apakah ada yang beda atau gimana Pak? Ya, sebenarnya secara umum ya, jadi penyelenggaraan pendidikan tinggi ya di lingkungan Kementerian Agama PTKIN itu tidak mengalami perubahan dari segi jam kerja atau jam belajar. Nah itu, jadi misalnya untuk perkuliahan ya, itu tetap dilaksanakan seperti sebelum Ramadan. Jadi kalau yang jam pertama itu jam 7 ya tetap jam 7 ya. Gitu. Nah hanya saja boleh melakukan penyesuaian. Jadi penyesuaian. Jadi misalnya perkuliahan bisa ya katakanlah dikurangi 10 menit gitu kan, ya, artinya menyesuaikan. Jadi penyesuaiannya tidak bersifat radikal gitu. Nah itu sebenarnya itu.
Kalau untuk jam kerja, ya untuk jam kerja Bapak Ibu dosen ya, tapi bukan sebagai pengajar, yaitu sebagai ASN, itu memang sejak dulu di Indonesia selalu disesuaikan. Jadi masuknya yang biasanya jam 7.30 itu sekarang mulai jam 8. Nah, yang pulangnya biasanya jam 16, sekarang menjadi jam 15.30. Nah itu dari segi ya dari segi waktu. Space waktu. Nah, itu waktu. Jadi intinya tetap dilaksanakan seperti sebelum Ramadan, tapi boleh melakukan penyesuaian. Apa maksudnya? Ya apa maksudnya? Ya kita menyesuaikan kondisi gitu ya. Jadi meskipun spiritnya bahwa bulan Ramadan itu harus tetap semangat seperti sebelum Ramadan ya, tapi bahwa pengurangan asupan, pengurangan konsumsi itu juga lebih berkurang. Nah, maka itu perlu menjadi pertimbangan. Nah, itu dari segi jam pembelajaran KBM, kegiatan belajar mengajar di Fakultas Dakwah Unsur. Gitu Mas Agung, Mbak Nadila. Jadi berarti dikasih space kelonggaran waktu Ya. gitu ya. Jadi nggak Ada dispennya. ada dispensasi. Wah, jadi kalau ketiduran juga nggak apa-apa ya. Space kebanyakan kalau ketiduran. Ya. Jadi kan ada misalnya jam terakhir itu kan sampai menjelang maghrib sekali. Ya, betul. Itu nanti ya disesuaikan ya kan antara pengajarnya dengan mahasiswanya sehingga tidak mepet sampai menjelang waktu berbuka. Jadi agak longgar. Nah, itu. Tapi terkait dengan ini kita akan menunggu ya katakanlah edaran dari pimpinan, dalam hal ini rektorat ya, wakil rektor 1 Win Salatiga akan memberikan edaran dan arahan untuk pelaksanaan secara teknis operasionalnya itu seperti apa. Nanti akan kita tunggu dan mudah-mudahan setelah besok perkuliahan mulai hari Rabu itu ya, karena Senin Selasa ini libur dalam rangka memperingati hari Nyepi dan cuti bersama, memperingati hari Nyepi bagi umat Hindu di Indonesia. Nah, gitu. Nah, terus gimana sih Pak tips and trik buat mahasiswa selama bulan Ramadan ini biar tetap semangat kuliah? Karena kan kalau biasanya kita kuliah bisa ke kantin, bisa ngisi asupan buat tubuh gitu. Sekarang kan harus puasa-puasa panas, nggak panas kan Pak, mendung gitu. Iya, mendung. Biasanya kan kita kalau ke kantin kan ngasih fondasi dulu ya, Iya. isi fondasi dulu buat asupan biar semangat gitu, Iya, biar iya. melek ya Pak. Kan biasanya kan dari kita sendiri ya, aku sendiri ngerasain gitu kayak, wah kalau misalnya lagi bulan puasa, terus ke kampus tuh malas banget Pak, gitu, malas banget itu. Gimana sih kayak kita ngebangun semangat kita buat konsisten gitu loh Pak? Iya, baik. Iya, jadi yang pertama memang orang berpuasa itu perlu mengetahui pola atau sistem kerja tubuh ya, kaitannya dengan makan. Nah ini yang pertama, ini kita harus tahu gitu. Jadi misalnya teori kesehatan, apa yang harus dikonsumsi pada saat makan sahur itu kita perlu tahu. Sehingga setelah terbit matahari, kondisi kita itu tetap tetap semangat, tetap stabil ya, meskipun secara ekuivalen mungkin tidak akan sama ya kalau kita sedang tidak puasa. Nah ini yang pertama itu, maka pola makan ketika sahur itu penting. Jadi misalnya ya ini menurut teori kesehatan, jadi misalnya konsumsi makanan yang banyak mengandung serat, mengandung cairan, terus makan makanan yang secara pencernaan itu bisa mempertahankan lebih lama munculnya rasa lapar, kan itu ada teori seperti itu. Nah itu yang pertama, dari situ kita bisa mengetahui. Nah, kemudian yang kedua supaya tetap semangat, memang kita perlu
melakukan ya pergeseran ya, jadi pergeseran aktivitas. Jadi misalnya aktivitas yang terlalu banyak yang mengandalkan fisik itu memang perlu dikurangi ya, dengan aktivitas yang lebih meningkatkan pikiran, meningkatkan spiritual. Nah itu saya kira di situ. Nah ketika berpuasa itu kita tidak perlu melawan. Jadi misalnya melawan, contoh misalnya melawan ngantuk, kemudian segala macam yang secara natural dia akan muncul. Dan itu memang akan muncul gitu ya. Nah itu tinggal diikuti saja. Nah meskipun dalam konteks itu kita tetap bisa menjaga keseimbangan, ya kan, menjaga keseimbangan. Jadi tetap produktif ya, tetap semangat dengan hal-hal lain tadi yang sifatnya ruhiyah, spiritual, kemudian pemikiran dan lain sebagainya. Jadi mengurangi apa yang lebih mengandalkan fisik, kemudian menggesernya kepada aktivitas yang lebih meningkatkan pikiran, meningkatkan ruhiyah dan sebagainya. Nah itu saya kira dua itu yang penting. Iya betul sekali. Nah itu tuh tips and trick dari Pak Dekan langsung ya untuk menjaga kestabilan tubuh kita agar semakin fit gitu ya. Biar tetap semangat. Walaupun di bulan Ramadan gitu ya. Ya mungkin itu salah satu dua aspek benar dua. Aspek yang kedua itu kayaknya cukup bisa membangun kestabilitasan kita gitu ya. Selain daripada niat gitu ya. Emang itu niat kan emang udah pasti ya itu ya. Niat udah pasti. Tapi kadang yang susah itu malah bangun niatnya, Pak. Iya, Pak, bangun niat ya emang susah. Bangun niat buat berangkatnya itu. Betul. Iya, emang sebenarnya bulan Ramadan itu kan di dalam buku-buku disebutkan. Jadi Ramadan itu kan bulan latihan. Nah, maka biasa disebut dengan madrasah Ramadan, madrasah Ramadan. Jadi sebenarnya dia membangun kebiasaan. Jadi ketika dia bangun lebih pagi, ya kemudian dia melaksanakan makan sahur, kemudian kegiatan yang setelahnya itu kan sebenarnya pembiasaan. Jika apa yang dilakukan pada Ramadan itu bisa continue setelah Ramadan, itu sungguhnya yang diharapkan. Nah itu, jadi tadi kaitannya itu dengan niat. Jadi niatnya apa ya? Niatnya kita ingin membangun pola hidup, rutinitas yang baru ini berpindah dari kebiasaan lama ya menuju kebiasaan yang baru. Nah yang mengantarkannya itu adalah Ramadan. Nah itu terkait dengan tips and trick juga ya, tadi terkait dengan sistem perkuliahan di Fakultas Dakwah. Nah ini katanya kan tadi kata Pak Dekan itu, yang pertama itu kan mengesampingkan kerja keras tapi kerja cerdas kan gitu kayak bisa berpikir dan sebagainya, hiburan gitu mungkin ya Pak, lebih banyak hiburan gitu. Salah satunya dengan nonton kita di acara kali ini. Promosi gitu. Ya. Dengan acara kita kali ini kan emang biar kita semakin berpikir juga, semakin bisa ya intinya bisa mengaplikasikan ketika kita berbicara seperti ini. Oh iya benar juga sama Pak Dekan gitu kan. Juga sama Mbak Dila gitu kan. Gitu. Dan mungkin karena emang ini adalah acara yang pertama juga di tahun ini gitu ya. Mungkin Bapak ada kesan-kesan nggak Pak untuk acara kali ini gitu? Sekalian promosi juga sih Pak. Iya, baik. Saya sangat mengapresiasi ya kayak seperti ini. Jadi visi kami ya di Fakultas Dakwah, memang Fakultas Dakwah itu harus menjadi leader. Jadi leading dalam digitalisasi dan broadcasting, penyiaran. Gitu. Dan saya kira itu menjadi harga mati kalau bagi saya. Gitu. Jadi kegiatan-kegiatan yang menjadi indikator kemajuan Fakultas Dakwah dalam hal
teknologi informasi, penyiaran, digitalisasi, maka harus kita dukung. Nah itu maka kegiatan seperti ini atau kegiatan lain yang mengokohkan eksistensi Fakultas Dakwah UIN Salatiga ya sebagai leader ya, dari kegiatan digitalisasi, kemudian broadcast dan sebagainya, itu ya harus selalu kuat dan harus selalu support gitu. Betul. Bahkan ke depan ini UIN Salatiga ini kan harus melakukan eksistensi dalam dunia penyiaran. Jadi kalau misalnya pada tahap-tahap yang lalu itu kita katakanlah belum mampu karena ada halangan, kan itu dengan perkembangan teknologi itu ada solusi. Sehingga UIN Salatiga tetap mempunyai media penyiaran. Nah, baik itu radio ataupun TV. Ya, jadi kalau misalnya UIN Salatiga TV itu berdiri dan itu kemudian dikelola, ya dirawat oleh Fakultas Dakwah UIN Salatiga, nah ini saya kira sesuatu yang bagus. Dan ini sudah saatnya gitu. Jadi kampanye universitas itu harus lebih masif lagi menggunakan semua media yang ada. Jadi tidak hanya visual, tapi juga audio visual dan lain sebagainya. Nah ini saya kira dalam pemanfaatan teknologi juga ya Pak, digitalisasi betul. juga gitu. Nah karena emang waktunya sudah mepet juga Pak, karena berapa menit tadi ya? 3 menit lagi. Gak kerasa ya Pak, kayak cepat banget kita ngobrol Pak, gitu ya. Gak kerasa padahal. Saya juga tadi baru berapa kata itu menyampaikan. Baru berapa kata ya, betul sekali, karena emang sudah ada beberapa narasumber juga yang akan datang juga gitu. Mungkin selain daripada itu Pak, terkait dari kesan dan juga mungkin pesan ya tadi ya Pak, semoga nanti di UIN Salatiga juga ada UIN TV dan sebagainya gitu. Nah mungkin ini secara singkat saja Pak, Fakultas Dakwah ini untuk kedepannya Pak, kedepannya ada visi seperti apa Pak yang akan dilakukan oleh Fakultas Dakwah dalam tempo waktu 1 tahun ke depan gitu Pak? Ya, baik. Fakultas Dakwah UPPS itu kan sesungguhnya melaksanakan apa yang menjadi komitmen dari Rektor UIN Salatiga. Jadi misalnya ini yang betul-betul nyata ya. Jadi tahun 2025 itu UIN Salatiga itu diproyeksikan dan wajib sukses ini untuk mendapat akreditasi unggul, UIN-nya ya, bukan prodinya. Nah, jadi UIN-nya. Dan itu salah satu komitmen rektor dengan Menteri Agama. Maka kita semua harus mendukung. Nah, Fakultas Dakwah itu menjadi bagian daripada tim sukses UIN Salatiga. Nah, di antara yang terpenting disumbangkan oleh fakultas dakwah itu adalah rekognisi program studi. Nah, jadi kalau hari ini sudah mempunyai program studi manajemen dakwah terakreditasi unggul, maka ke depan prodi yang sedang proses akreditasi juga harus mencapai nilai itu. Nah, misalnya prodi KPI dan prodi PMI. Dalam bulan Ramadan ini yang mudah-mudahan lancar akan ada asesmen lapangan dari program studi KPI. Dan ini sesungguhnya program studi yang paling pertama berdiri di Fakultas Dakwah. Jadi saya termasuk dosen angkatan pertama KPI. Itu tahun 2013. Itu saya KPI. Jadi itu pertandaan itu prodi yang sudah lama, sudah banyak kiprah dan sudah banyak minat dari generasi untuk studi di KPI. Maka sungguhnya dia mempunyai peluang yang besar untuk meraih akreditasi unggul. Nah ini yang setahun ke depan ya dalam konteks rekognisi. Nah, adapun untuk pengembangan Fakultas Dakwah ke depan ya sebagai UPPS tentunya Fakultas Dakwah akan terus mengembangkan diversifikasi keilmuan.
Jadi misalnya prodi-prodi yang belum ada di Fakultas Dakwah itu kita survei kelayakannya ya untuk dibuka di Fakultas Dakwah UIN Salatiga. Nah, jadi misalnya program studi BKI, bimbingan konseling Islam, itu kan masuk dalam rumpun Fakultas Dakwah. Nah itu belum ada di kita. Atau misalnya kemudian pemecahan konsentrasi manajemen haji dan umroh di prodi manajemen dakwah sehingga dia menjadi program studi. Nah, karena ini juga bagian daripada pengembangan, karena kegiatan haji dan umroh kan kegiatan yang tidak akan berhenti selama dunia ini ada. Maka pelayanan dan lain sebagainya terkait haji dan umroh itu selalu dibutuhkan oleh masyarakat. Dan perguruan tinggi, nah itu salah satu penyedia. Jadi penyedia SDM ya, terkait dengan kegiatan haji dan umroh, baik itu sebagai penyelenggaranya, pembimbingnya, dan lain sebagainya. Nah ini saya kira harapan dari Fakultas Dakwah yang membutuhkan sinergi kita semua, akademika, pengelolanya, dosennya, tendiknya, dan mahasiswanya sebagai bagian terbesar dari Fakultas Dakwah. Saya sering katakan itu, ya kan? Gitu. Jadi masih terbesar. Mahasiswa Dakwah sekarang hampir 3.200 mahasiswa Fakultas Dakwah itu. 3.000 loh. 3.000. Kalau misalnya ngumpul semua di sini udah nggak cukup. Udah ramai. Sampai tangga-tangga. Iya, dan itu tantangan bagi kita semua ya untuk mengawal studi mereka pas dakwah sehingga bisa sukses dan survive setelah lulus. Saya kira itu Mas Agung ya proyeksi pos dakwah ke depan. Ternyata keren banget ya, kita harus applause dulu gitu ya untuk perkembangan Fakda gitu ya. Semoga ya harapannya semoga terrealisasikan ya Pak. Amin. Betul. Karena emang selain dari Fakda itu mahasiswa-mahasiswa Fakultas Dakwah juga kayak kreativitas sebetulnya Nadia. Jadi kita juga harus ada wadahnya juga buat pengembangan kreativitas betul. sebagainya gitu. Nah mungkin karena waktunya juga udah sudah habis ya, kita gak kerasa banget betul Pak, gak kerasa banget ternyata. 25 menit. Iya, sekitaran kurang lebih 25 menit gitu ya dalam sesi pertama sekaligus dengan opening gitu ya untuk acara podcast kita selama Ramadan ini, betul. Nah mungkin mohon maaf bila ada salah-salah kata dari kita selaku host gitu ya di acara kali ini. Mungkin untuk kesimpulannya cukup banyak sekali dalam kesimpulan ini, mungkin secara singkat saja gitu ya. Jadi yang pertama itu terkait dengan kefakultasan gitu ya. Tadi disampaikan terkait sistem perkuliahannya itu yang pertama kali di kelonggaran waktu gitu ya Pak ya. Tadi kelonggaran waktu ada untuk sistem dispensasinya juga asal jangan terlalu banyak aja ya dispensasinya gitu tadi seperti itu. Terus terkait dengan tips dan juga trik juga stabilitas stamina dalam perkuliahan di bulan Ramadan juga harus diperhatikan juga dalam segi makanan gitu ya tadi ya. Makanan saat sahur mungkin ya karena berpengaruh sekali, betul sekali. Dan juga tadi terkait dengan pengembangan fakultas dakwah gitu ya, pengembangan fakultas dakwah di tahun yang akan datang. Itu ternyata banyak banget ya perkembangannya. Mungkin nanti kita tunggu aja apakah semua mudah-mudahan kita doakan semoga terrealisasi ya gitu. Sekali lagi mungkin cukup sekian, terima kasih Pak. Terima kasih Mas Agung. Senang sekali. Sukses selalu untuk semuanya. Oke, terima kasih. Saya Agung Prasetyo Putra pamit undur diri. Saya Nadila Latifah juga pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.